warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan segala doa-doa kita. Sholawat beriringkan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa FDK TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Hairunisa Hasana bisa menyapa Anda dalam program podcast FDK TV Dakwah Kreatif Milenial. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan tamu undangan luar biasa sekaligus narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Robino MA, sekaligus dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa menyapa ke kamera ya Pak, supaya pemirsa lebih dekat dengan Bapak gitu. Bagaimana Pak puasanya? Sekarang udah puasa ke-14 ya Pak? Alhamdulillah lancar, tidak ada masalah, dan ya sampai hari ini nggak ada yang bolong lah pokoknya. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan ya Pak. Karena kita pada saat ini adalah momentum Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, jadi kita udah punya tema khusus nih Pak. Temanya adalah menyucikan jiwa dengan puasa yang beretika. Menarik sekali ya Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita balik lagi dengan temanya gitu ya. Bagaimana sih Pak maksud dari puasa itu dalam penyucian jiwa gitu Pak? Apa sih yang dimaksud dengan penyucian jiwa dalam hal ini? Mungkin bisa dijawab Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa FDK TV dimanapun berada yang kami hormati. Menarik sebenarnya tema ini terkait dengan penyucian jiwa melalui puasa yang beretika. Kalau dalam bahasa Arab, penyucian jiwa itu disebut dengan tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs maksudnya menyucikan jiwa atau menyucikan nafs. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, kata nafs itu kan memiliki beberapa arti. Baik dalam pengertian pertama menunjukkan totalitas manusia, sebagaimana yang termaktub dalam surah Ar-Ra'du, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak merubah nasib satu kaum, tapi kaum itulah yang akan merubah dirinya secara totalitas baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, makna nafs itu bisa berarti jiwa, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Dan pengertian nafsu yang ketiga itu adalah menunjukkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu sebagaimana diungkap dalam surah Yusuf 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nafsa la'amaratun bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafs itu cenderung menyuruh orang untuk berbuat berbuat yang jahat, berbuat yang buruk. Kecuali adalah nafsu-nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nafs itu adalah sebuah kecenderungan yang ada di dalam diri manusia, dan setiap manusia akan sesungguhnya ada dua kecenderungan yang diberikan oleh Allah. Jadi jiwa itu adalah sebuah yang ditanamkan di dalam diri manusia, baik nanti kecenderungan dia bisa jahat dan bisa buruk. Dalam surah As-Sams ayat 7 sampai 10 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa demi jiwa, jadi nafs itu maknanya jiwa, demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya pada jiwa itu sesungguhnya sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kecenderungan fujur yang buruk dan juga watakwaha dan ketakwaannya.
Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi dalam ayat ini sebenarnya sesungguhnya kita sudah disuruh untuk menyempurnakan, untuk mensucikan jiwa-jiwa kita itu, karena memang kecenderungan jiwa kita atau nafsu itu ada cenderung untuk berbuat buruk. Oleh karena itu sesungguhnya puasa yang kita lakukan pada hakikatnya adalah dalam rangka mensucikan itu, bahwa kecenderungan-kecenderungan negatif yang mungkin sehari-hari kita lakukan, maka dengan puasa itu sesungguhnya akan bisa membentengi kita untuk cenderung melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Karena makna puasa itu kan sesungguhnya bisa dimaknai kata imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan dari apa? Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dan sesuatu yang membatalkan puasa. Tetapi sesungguhnya imsak artinya menahan dari semua hal-hal yang cenderung berbuat buruk. Cenderung yang sifat-sifat keburukan itu jangan dilakukan selama puasa. Jadi termasuk juga adalah sifat-sifat kebinatangan, umpama serakah, ya kan, mau menang sendiri, ya kan, menghalalkan segala cara. Dan masih banyak keburukan-keburukan lain yang harus memang imsak, ditahan. Sabar, harus jujur, tidak menceritakan aib, tidak menggunjing, tidak mencela, tidak berkata kotor, dan lain sebagainya. Bahwa sesungguhnya makna puasa itu adalah imsak, mencegah dari semua perbuatan-perbuatan buruk itu. Jadi perbuatan buruk itu adalah perbuatan fujur. Karena nafs itu ada kecenderungan berbuat fujur, maka dengan puasa itulah kemudian perbuatan-perbuatan fujur itu diimsak, ditahan, sehingga akan menuju kepada perbuatan ketakwaan. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau orang bisa mengendalikan diri dari sifat-sifat fujur, maka kemudian yang muncul adalah sifat-sifat takwa, seperti goal yang dalam puasa la'alakum tattaqun itu. Wah, luar biasa ya Pak. Mungkin kalau kita dengar tadi, sebenarnya itu hanya definisi, pengertiannya saja gitu ya Pak. Tapi benar-benar sedetail itu gitu. Nah, berarti memang puasa ini menjadi suatu pembenteng gitu ya Pak, supaya kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan gitu Pak. Selanjutnya, perbuatan atau tingkah laku yang bagaimana sih Pak yang memang bisa benar-benar membersihkan jiwa kita gitu Pak, khususnya di bulan Ramadan ini. Amal-amalan yang bagaimana gitu Pak yang bisa kita lakukan untuk bisa menyucikan jiwa-jiwa kita ini gitu Pak. Baik, jadi yang sudah saya katakan tadi bahwa sifat-sifat fujur itu adalah sifat-sifat tercela yang cenderung bisa dilakukan manusia dalam hidup ini. Dan tentu untuk bisa mengendalikan sifat-sifat buruk itu adalah pengendalian dirinya, itu adalah salah satunya adalah dengan puasa ini. Jadi puasa pada hakikatnya akan melahirkan, akan memunculkan sebuah sifat-sifat ketakwaan yang menuju kepada ketakwaan itu. Karena umpama contoh bahwa puasa ini kan sering juga disebut dengan bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, yaitu mendidik manusia. Apa yang bisa dididik dari puasa ini? Pertama adalah puasa ini akan mendidik manusia menjadi manusia yang jujur. Jujur, baik jujur terhadap dirinya maupun jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di puasa ini bahwa kita orang yang berpuasa pada hakikatnya akan merasa terawasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja ketika orang berpuasa, bisa saja sih sebenarnya siang hari dia makan secara sembunyi, minum secara sembunyi, tapi karena muncul sifat kejujuran itu, dia merasa diawasi oleh Allah itu, maka kemudian dia tidak mau melakukan itu. Jadi ketakwaan itu akan terbentuk dengan adanya kejujuran yang muncul itu. Yang kedua, mungkin yang akan lahir dari puasa ini adalah kedisiplinan, bahwa orang yang berpuasa itu akan disiplin. Maka dia tidak akan mau makan sebelum waktunya berbuka. Dia tidak akan makan melewati batas makan sahur, imsak itu. Dan disiplin dia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Jadi orang yang berpuasa pada hakikatnya akan melahirkan menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang jujur, benar. Dan
masih banyak sebenarnya yang dilahirkan dari puasa ini, bahwa orang-orang yang berpuasa sesungguhnya adalah orang-orang yang di dalam dirinya akan memunculkan sifat-sifat bahwa dia adalah orang yang selalu diawasi sehingga dia berlaku jujur itu. Dan ya, kalau amalan-amalan yang harus dilakukan cukup banyak sebenarnya, amalan yang bisa untuk mensucikan diri. Said Hawa pernah mengatakan begini, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, dan amalan apa yang akan dilakukan di tahapan-tahapan mensucikan diri itu. Menurut Said Hawa bahwa untuk mensucikan diri itu, mensucikan jiwa itu, pertama yang disebut dengan tatahur. Tatahur itu adalah mengangkat serta mensucikan jiwa dengan beragam penyakit jiwa itu, artinya dia harus mengangkat penyakit-penyakit jiwa yang ada di dalam diri kita, seperti kemunafikan, seperti kedengkian, seperti kefasikan, kemusyrikan. Maka dengan tahap tatahur ini, bahwa manusia itu harus bisa mengangkat semua sifat-sifat tercelah itu. Caranya apa? Caranya adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa kan bulan pengampunan, bulan maghfirah, pengampunan. Maka sesungguhnya itu momentum bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi tobatnya bukan tobat sambal, tapi tobatnya harus benar-benar tobat, artinya dia berniat untuk sungguh-sungguh tidak melakukan itu kembali, dan kemudian bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang bisa dilakukan adalah untuk bisa mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Yang pertama yang bisa juga dilakukan adalah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebut dengan tahakkuk. Tahakkuk ini adalah seseorang yang kemudian bagaimana dia berada, ingin berupaya sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan upaya dia ingin dekat kepada Allah, sehingga akan lahirlah perasaan bahwa dia diawasi oleh Allah, sehingga kemudian tumbuh rasa mengingat Allah, kemudian Allah selalu mengawasi. Maka ibadah yang bisa dilakukan sesungguhnya dengan tahapan tahakkuk ini adalah manusia itu bisa berzikir, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kan sering dianjurkan biasanya di akhir-akhir Ramadan itu orang banyak melakukan yang di masjid itu melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikatnya adalah untuk berupaya untuk mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang bisa dilakukan itu adalah yang disebut dengan takhalluk. Takhalluk adalah kita berakhlak dengan akhlak nama-nama Allah. Artinya adalah ketika kita sudah bertaubat kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kemudian kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang seperti akhlak Allah, seperti sifat-sifat Allah yang kemudian kita berakhlak dengan itu. Sebagai contoh adalah bahwa di antara sifat Allah itu kan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman, penyayang dan pengasih, Ar-Rahim dan pengasih. Maka sesungguhnya dengan puasa itu akan muncul rasa sayang dan rasa kasih kita kepada orang lain, sehingga kemudian amalan yang muncul dari hal itu adalah kita mau peduli dengan orang lain. Oleh karena itu puasa ini kan bukan hanya membentuk sebagai kesolehan individual, tapi sesungguhnya puasa ini juga akan membentuk kesolehan sosial. Artinya bagaimana kita rasakan lapar kita itu, kemudian kita wujudkan, begitulah rasa lapar saudara-saudara kita yang tidak punya makanan, yang tidak bisa makan, bahwa itu akan memunculkan satu akhlak terpuji nantinya yang muncul di antara sesama manusia. Jadi itu beberapa amalan sebenarnya. Sebenarnya kalau amalan-amalan yang menyertai puasa ini kan banyak sebenarnya. Bisa saja bahwa di puasa ini adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena memang puasa ini adalah bulannya diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kita harus banyak lebih dekat kepada Al-Quran. Kemudian juga
kita harus banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena juga Ramadan ini kita disuruh memperbanyak berdoa, karena Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ijadaan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah saja sudah katakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakan kepada mereka bahwa aku ini dekat dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya adalah dia hanya mematuhi perintahku, kata Allah, dan juga hanya beriman kepadaku, maka dengan itu mereka akan mendapatkan kebenaran itu. Jadi itu beberapa amalan, masih banyak sebenarnya kalau mau kita kupas amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini. Baik Pak, wah luar biasa sekali ya. Banyak sekali amalan-amalan yang memang bisa kita kerjakan, apalagi di bulan puasa ini benar-benar akan membentuk karakter kita, membentuk diri kita agar lebih disiplin, kemudian lebih jujur dan memang menghindarkan dari sifat-sifat yang tercela. Nah, oke, baik nih Pak, sebagai closing statement nih Pak, apa sih yang akan Bapak ingin sampaikan nih kepada pemirsa yang ada di rumah pada bulan Ramadan ini gitu Pak? Baik, jadi sebagai closing ini adalah bahwa jadikan puasa ini sebagai momentum kita membentuk diri kita dan mensucikan jiwa kita. Tentu jangan kita hanya berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, karena memang kata Nabi, kamim shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atas, bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka jangan jadikan puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka jadikan puasa itu momentum kita untuk mensucikan diri kita dengan meninggalkan semua sifat-sifat tercela itu. Kita hidupkan dalam diri kita sifat-sifat kebaikan itu, agar akan lahir nanti pada hakikatnya akan lahir kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu tidak mudah untuk bisa mewujudkan ketakwaan itu, karena kita harus membuang sifat-sifat fujur di dalam diri kita, dan itu perlu latihan riyadhah yang terus-menerus. Karena tentu dengan riyadhah itu, dengan dibarengi dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan, maka kesempatan kita lah di bulan Ramadan ini untuk melakukan itu semua. Maka orang sufi mengatakan supaya Ramadan ini dikerjakan dengan baik, maka tanamkan di dalam diri kita, jangan bisa saja kemungkinan saja Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga dengan menanamkan di dalam diri kita jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir, maka kemudian kita akan mengisinya dengan berbagai amal kebaikan yang akan bisa mengantarkan kita untuk meraih ketakwaan itu dengan menjauhi sifat-sifat yang fujur. Demikian. Terima kasih Bapak atas pemaparannya, sangat luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Semoga apa yang sudah jadi didiskusikan pada hari ini bisa jadi manfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan pada bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah. Amin, amin. Oke, baik, sekian dari saya Hairunisa Hasana, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya.